250 654. Dan teman saya Muhammad Lukman Hakim, NIM 1001 250 712. Selamat menyaksikan. Derating, yaitu pertama adalah bilangan kompleks, adalah penggabungan dari bilangan real dan imajiner, dan kita dapat kreasikan dalam gambar berikut ini. Kedua, barisan bilangan kompleks merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan bulat positif n dengan suatu bilangan kompleks. Notasi tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kemudian, kekonvergenan barisan bilangan kompleks adalah barisan Zn konvergen jika ada Z anggota dari C, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Kemudian, deret bilangan kompleks dapat dinotasikan dengan gambar berikut. Kita melihat definisi pertama. Tadi kita tahu bahwa definisi pertama adalah barisan bilangan kompleks. Dengan definisi pertama adalah barisan bilangan kompleks adalah satu fungsi dari himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya secara berturut-turut ke dalam bilangan kompleks fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan seterusnya. Adapun lambang yang bisa dipakai untuk menggunakan fungsi 1, fungsi 2, atau fungsi 3 adalah sebagai gambar berikut. Untuk memperkuat pemahaman kita, maka kita akan membahas sebuah contoh. Nah, untuk itu kita lihat contoh berikut. Contoh pertama, kita tadi sudah melihat soalnya, yaitu I pangkat N. Dan itu berapa nilainya, makanya kita akan cari. Ya, untuk itu mari dengarkan penjelasan saya. Soalnya adalah I sama dengan I pangkat N sama dengan titik-titik. Kemudian kita tahu bahwa dalam definisi tadi bahwa N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N pertama, N ke 1, maka I pangkat 1 sama dengan I sama dengan 2, maka I pangkat 2 maka sama dengan min 1. Kemudian untuk N sama dengan 3, maka I sama dengan 3 sama dengan min I. N4, maka I pangkat 4 sama dengan 1. Begitu seterusnya. Maka diperoleh hasilnya adalah setelah kita melihat tadi pengerjaannya, maka hasil yang kita peroleh adalah
I pangkat N sama dengan I, min 1, min I, 1, I, min 1, min I, 1, dan seterusnya. Setelah kita melihat tadi definisi 2, maka akan saya kembali bacakan bahwa definisi 2 adalah barisan Zn dikatakan konvergen ke Z apabila limit N menuju tak hingga sama dengan Z. Oke. Untuk kembali kita memahami definisi ini, kita akan masuk ke soal kedua atau contoh soal kedua. Untuk itu, perhatikan soalnya sebagai berikut. Contoh kedua, kita tahu tadi di soal adalah barisan I pangkat N per N sama dengan titik-titik. Nah, untuk membahas itu, mari ikuti saya menjelaskannya. Dalam contoh, dijelaskan bahwa I per N sama dengan titik-titik. Untuk N pertama sama dengan I pangkat 1 per 1. Maka hasilnya adalah dengan I. Kemudian untuk N kedua sama dengan I pangkat 2 per 2 sama dengan min 1 per 2. Untuk N sama dengan 3, maka I pangkat 3 per 3 sama dengan min I pangkat 3 dan seterusnya. Hasil pengerjaan tadi, maka kita peroleh hasilnya adalah barisan I pangkat N per N sama dengan I, min setengah, min I per 3, min 1 per 4 dan seterusnya. Artinya hal ini adalah mendekati titik 0, sehingga di situ dikatakan bahwa barisan tersebut adalah konvergen ke 0. Untuk memastikan dia konvergen ke 0, mari ikuti ilustrasi berikut ini. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah bidang kartesius X dan Y. Kemudian dalam pengertiannya, kita tahu bahwa Z1 adalah I menuju ke Z2 dengan nilai min setengah. Kemudian menuju ke Z3 dengan nilai min I per 3. Kemudian menuju ke Z4 dengan hasil min 1/4. Z keempat menuju ke Z kelima dengan hasil min I per 5. Dan selanjutnya adalah menuju ke Z yang selanjutnya dengan hasil min 1/6. Hal tersebut artinya mendekati titik 0. Artinya barisan tersebut merupakan barisan yang konvergen ke titik 0. Kali ini kita akan membahas contoh selanjutnya, yaitu contoh kelima. Dalam contoh kelima ini dicontohkan soalnya sebagai berikut. Kita sudah lihat tadi contoh soalnya. Sekarang kita akan membahas atau memecahkan masalah tersebut, yaitu soalnya adalah barisan NI pangkat dalam kurung pangkat 5. Nah, untuk itu mari kita bahas soal tersebut. Dan tadi dalam contoh soal tuliskan bahwa N I pangkat 5 sama dengan
titik. Untuk N sama dengan 1, maka diperoleh 1 dikali I pangkat 5 sama dengan I. Kemudian sama dengan 2, maka 2 dikali I pangkat 5 menghasilkan adalah 32 I. Kemudian N sama dengan 3, maka 3 dikali I pangkat 5 sama dengan 243 I, dan seterusnya. Maka diperoleh hasilnya adalah NI pangkat 5 sama dengan I, 32 I, 243 I, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret bilangan kompleks. Untuk deret bilangan kompleks dapat dinotasikan sebagai berikut. Melihat notasinya adalah sigma Zn sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3 dan seterusnya. 4. Kita akan membahas selanjutnya tentang kekonvergenan deret bilangan kompleks. Untuk melihat tersebut, kita harus memperhatikan definisi ketiga. Definisi ketiga sebagai berikut. Nah, setelah kita melihat definisi ketiga tadi, maka diperoleh, kembali saya akan bacakan, bahwa definisi 3 adalah deret sigma 1 sampai hingga Zn dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit N sampai hingga Sn sama dengan S. Jika tidak demikian, deret dikatakan divergen. Setelah kita mendengarkan penjelasan materi dari teman kita tadi, marilah kita dengarkan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ria. Dalam teorema divergensi, jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka limit Zn untuk n mendekati tak hingga sama dengan 0. Hal ini memiliki aplikasi bahwa jika limit Zn untuk n mendekati tak hingga tidak sama dengan 0, maka deret sigma Zn itu bersifat divergen. Contoh, buktikan sigma 2n min i per n plus 2i untuk n sama dengan 1 mendekati tak hingga itu adalah divergen. Mari kita buktikan apakah deret ini adalah divergen. Pertama, Zn sama dengan 2n min i per n plus 2i. Ini kita operasikan dengan perkalian sekawan, yaitu 2n min i per n plus 2i dikali n min 2i per n min 2i. Peroleh 2n kuadrat min 4n i min in plus 2i per n
kuadrat min 4 I kuadrat. Seperti kita ketahui, bila ada terdapat I kuadrat itu sama dengan min 1, sehingga diperoleh 2n kuadrat min 2 n kuadrat plus 4 plus min 5n per n kuadrat plus 4. Untuk limit Zn untuk n mendekati tak hingga sama dengan limit dua n kuadrat min 2 per n kuadrat plus 4 plus min 5n per n kuadrat plus 4 I tutup kurung untuk n mendekati tak hingga. Limit 2n kuadrat min 2 per n kuadrat plus 4 untuk n mendekati tak hingga ditambah limit min 5n per n kuadrat plus 4 I untuk n mendekati tak hingga. Di sini diperoleh 2 dan di sini diperoleh 0 I sama dengan 2. Maka hasilnya adalah limit Zn untuk n mendekati tak hingga bukan sama dengan 0. Hal ini dapat didefinisikan menjadi sigma 2n min I per n plus 2i untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah divergen. Terbukti divergen. Untuk mengingat kembali, berikut dituliskan pengujian yang paling banyak digunakan pada deret bilangan real dengan suku-suku tak negatif. Yang pertama, uji rasio. Diketahui deret sigma an untuk n sama dengan 1 mendekati tak hingga dengan an lebih dari 0 setiap n dan dimisalkan limit an plus 1 per an untuk n mendekati tak hingga sama dengan L, maka yang pertama, deret konvergen jika L kurang dari 1. Yang kedua, deret divergen jika L lebih dari 1. Uji ini tidak memberi kesimpulan jika L sama dengan 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari ilustrasi sebelumnya, kita dapat mengetahui deret sigma an untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan an lebih dari 0 untuk setiap n dan dimisalkan limit akar an dari n untuk n mendekati tak hingga sama dengan L, maka diperoleh yang pertama deret konvergen jika L kurang dari 1, yang kedua deret divergen jika L lebih dari 1, dan yang ketiga, uji ini tidak memberi kesimpulan jika L sama dengan 1.
ilustrasi ketiga, yaitu mengenai uji integral. Diketahui deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dengan AN lebih dari sama dengan 0 untuk setiap N. Dimisalkan fungsi fx diperoleh dengan cara mengganti M pada AN oleh peubah X real dan fx monoton turun untuk X lebih dari sama dengan 1. Maka deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dan integral fx dx dari 1 sampai tak hingga kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Dari ilustrasi yang keempat, yaitu tentang uji deret berganti tanda, diketahui deret sigma min 1 pangkat M untuk M sama dengan 1 sampai tak hingga Zn dengan Zn lebih dari sama dengan 0. Andaikan limit Zn sama dengan tak untuk N mendekati tak hingga sama dengan 0 dan Zn plus 1 kurang dari sama dengan Zn. Untuk setiap N yang lebih besar dari suatu bilangan bulat M tertentu, maka deret yang diketahui tersebut konvergen. Ilustrasi yang baru saja kita lihat, yaitu tentang konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Ini adalah definisinya. Deret sigma Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma mutlak Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Jika deret sigma Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, tapi deret sigma mutlak Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Maka deret sigma Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen bersyarat. Yang berikutnya yaitu teorema konvergen mutlak. Jika suatu deret konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen. Oke, tadi setelah kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Dan itu akan dijelaskan oleh teman kita juga. Dan saya persilakan. Setelah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang deret pangkat atau deret kuasa. Oke. Yang pertama kita awali dengan definisi deret pangkat, yaitu deret pangkat merupakan suatu bentuk deret tak hingga. Bentuk umumnya deret Cn di mana Z min A pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga sama dengan C0 ditambah C1 Z min A plus C2 Z min A pangkat. Lihat slide berikut ini. Dari bentuk umum tadi, kita peroleh bahwa Cm adalah konstanta yang disebut dengan koefisien dari deret bilangan kompleks. Z adalah berubah atau variabel kompleks dan A disebut pusat. Dan contoh deret pangkat yaitu
Untuk yang contoh yang kedua yaitu deret Zn min n faktorial. Untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Maka kita dapat tentukan Cn-nya. Kita kembalikan pada rumus bentuk umum dari deret pangkat, yaitu Cn-nya kita dapat peroleh 1 per n faktorial dan pusatnya atau A sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu tentang kekonvergenan. Kekonvergenan dari deret pangkat dapat diperiksa melalui uji kekonvergenan pada deret bilangan kompleks. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui deret Z pangkat n per n faktorial di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1 plus Z pangkat 2 per 2 faktorial plus bla 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 plus Z pangkat n per n pangkat. Kita kerjakan bersama-sama. Kita perhatikan contoh 1. Ya. Diketahui deret Z pangkat n per n faktorial di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1 plus Z pangkat 2 per 2 faktorial plus bla 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 plus Z pangkat n per n faktorial plus bla bla bla. Ditanya kekonvergenannya dan penyelesaiannya. Kita uji dengan uji mutlak. Maka kita ubah jadi limit, kemudian n plus 1 per sesuai dengan teorema sebelumnya yaitu n plus 1 faktorial per mutlak Z pangkat n per n faktorial. Kemudian limit n di Z n plus 1 per n plus 1 faktorial ini ubah jadi kali itu dengan n ini Z pangkat n ini. Kemudian di sini disamakan limit n, kemudian Z pangkat n plus 1 per faktorial n ini n plus 1 dikali n ini Z pangkat n. Kemudian limit n mendekati tak hingga, maka kita dapat coret ini dan Z n plus 1 karena ini
di bawah, jadi dapat kita kurang n. Jadinya n plus 1. Oke, di sini sebelah limit z untuk n plus 1. Itu kita substitusikan nilai n ini menjadi tak hingga ke bagian ini. Jadinya z per n, n-nya kita ubah jadi tak hingga plus 1, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0. Kita ketahui dari teorema sebelumnya, karena L kurang dari 1, nilai L-nya adalah 0. Karena kurang dari 1, maka kan oke. Dari uji tadi kita dapat memperoleh hasil bahwa L-nya dihasilkan sama dengan 0. Dan ingat pada teorema sebelumnya bahwa deret konvergen jika L kurang dari 1 dan deret divergen jika L lebih dari 1, serta deret ini tidak memberi kesimpulan jika L sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji kekonvergenan ini, yaitu pada deret Z pangkat N per N faktorial, N sama dengan 0 sampai tak hingga adalah konvergen mutlak yang selanjutnya juga konvergen untuk setiap Z berhingga. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang jari-jari kekonvergenan. Untuk menentukan jari-jari kekonvergenan, yaitu dengan menggunakan formula Cauchy-Hadamard, yaitu yang pertama dengan formula S sama dengan limit mutlak Cn per Cn plus 1, di mana N mendekati tak hingga. Dan formula S sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn pangkat N untuk N mendekati. Selanjutnya ada 3 sifat dari deret pangkat berdasarkan nilai R yang dimiliki. Yang pertama, jika nilai R sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen hanya pada titik A dan divergen pada titik lain. Jika R lebih dari 0 kurang dari tak hingga, maka deret tersebut pasti konvergen mutlak untuk semua nilai Z dengan mutlak Z min A kurang dari R, dan divergen untuk semua nilai Z dengan mutlak Z min A lebih dari R. Untuk nilai Z dengan mutlak Z min A sama dengan R bisa konvergen dan juga bisa divergen, dan perlu diuji lebih lanjut. Kemudian jika nilai R-nya sama dengan tak hingga, maka deret tersebut konvergen mutlak untuk semua nilai Z. Artinya deret tersebut. Untuk menentukan jari-jari kekonvergenan, marilah kita lihat contoh berikut ini. Contoh 1. Coba semuanya lihat pada slide. Tentukanlah pusat dan jari-jari kekonvergenan dari deret berikut. Deret N faktorial Z pangkat N, N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1 plus Z plus 2Z pangkat 2 ditambah 6Z pangkat 3 ditambah bla bla bla. Untuk pengerjaannya, marilah kita bahas bersama-sama. Kompleks tersebut yaitu N faktorial. Kemudian untuk pusatnya yaitu 0 sama dengan 0.
Kemudian kita substitusikan pada rumus formula Hartrud, itu n sama dengan limit mutlak Cn per Cn plus 1, di mana n mendekati tak hingga. Ya. Untuk Cn-nya tadi kita ubah jadi n faktorial per n plus faktorial. Dapat dilihat. Kemudian n-nya dapat diperoleh limit mutlak 1 per n plus 1, di mana n mendekati tak hingga, dan diperoleh n-nya sama dengan 0. Menurut tes rasio, konvergensinya menyatakan bahwa diperoleh r sama dengan 0, maka deret konvergen pada mutlak z min a kurang dari r. Dimana kita ketahui tadi bahwa a-nya sama dengan 0, maka mutlak z dikurang 0 sama dengan 0. Jadi diperoleh mutlak z kurang dari 0. Oke. Deret divergen pada mutlak z min a lebih dari r. Nah, diketahui bahwa a-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan a-nya sehingga didapat mutlak z lebih dari 0. Jadi, deret konvergen untuk mutlak z kurang dari 0 dan divergen untuk mutlak. Selanjutnya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Penyelesaiannya kita lihat bersama-sama. Ini deret z pangkat n per n faktorial n sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana kita ketahui bahwa pengetesannya yaitu Cn sama dengan 1 per n faktorial. Di sini kita dapatnya n faktorial, dan pusatnya yaitu 0. Oke, selanjutnya. Jadi kita tentukan jari-jari konvergenannya, yaitu dengan rumus Cauchy-Hartrud, yaitu r sama dengan limit mutlak 1 per n faktorial per 1 per n plus 1 faktorial, di mana n mendekati tak hingga. Ini jadinya 1 per n faktorial per 1 per n plus 1 faktorial, sama dengan dapat diperoleh limit mutlak n plus 1, n mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, sehingga n sama dengan tak hingga, dan deret konvergen untuk setiap z berdasarkan sifat dari sehingga n sama dengan tak hingga, dan deret konvergen untuk setiap